Demi biaya ibu sakit, aku terpaksa menikah dengan teman bisnis ayah. Setelah malam pertama, hal mengejutkan terungkap. Aku bernama Hesti, seorang mahasiswa semester akhir di salah satu universitas di Lampung. Usiaku 27 tahun terlambat beberapa tahun dari teman-teman seangkatanku, karena aku harus bekerja paruh waktu untuk membantu kebutuhan keluarga. Aku tinggal bersama ibu, Bu Arni, seorang wanita berusia 50 tahun, yang setia menemani hari-hariku sejak ayah meninggalkan kami 5 tahun lalu. Kami hidup sederhana, tapi penuh kehangatan. Rumah kecil kami di pinggir kota selalu dipenuhi tawa, meski terkadang suara itu hanya datang dari percakapan ringan antara aku dan ibu. Ibu adalah sosok yang kuat, meski perlahan-lahan usianya mulai menggerogoti tenaganya. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk memasak sarapan sebelum aku berangkat kuliah. Sore harinya, saat aku pulang dari kampus atau kerja sampingan, ia sudah menyiapkan teh hangat dan camilan sederhana. Kami jarang bicara soal masa lalu, terutama tentang ayah, namanya Pak Daru, pria pekerja keras yang dulu selalu jadi panutan dalam keluarga. Tapi sejak ia pergi, tanpa alasan jelas, kehidupan kami berubah drastis. Ayah tidak pernah memberi kabar lagi setelah kepergiannya. Beberapa orang bilang ia mencoba peruntungan di Jakarta, tapi ada juga yang mengatakan ia terlibat masalah besar. Kabar terakhir yang kami dapatkan adalah bahwa ia meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil beberapa bulan lalu. Kabar itu membuat Ibu Arni semakin pendiam, tapi aku berusaha tetap tegar demi menjaga semangatnya. Namun, hari ini sepertinya menjadi titik balik dalam kehidupan kami yang tenang. Pagi itu dimulai seperti biasa. Aku sedang membersihkan meja makan ketika ibu tiba-tiba terjatuh di dapur. Aku langsung panik melihat tubuhnya yang lemas tersungkur di lantai. "Bu," seruku sambil berlari mendekat. Aku segera membantunya duduk dan menapak-nepok pipinya agar ia sadar. Matanya tampak kosong, napasnya tersengal-sengal. "Bu, apa yang terjadi?" tanyaku cemas. Setelah beberapa detik, ibu akhirnya membuka matanya perlahan. Suaranya terdengar parau. Ketika ia berkata, "Hes, tadi pagi neneng telepon." Dia bilang, Bapak sudah meninggal." Jantungku seperti berhenti, berdetak sesaat. Meskipun kabar itu sudah sampai padaku sebelumnya, mendengarnya langsung dari mulut ibu membuat segalanya terasa lebih nyata. Aku merasa sesak, tapi aku tahu aku harus menahan air mataku. "Bu, kita harus bawa ibu ke dokter," kataku sambil membantu. Ibu berdiri. Ibu butuh istirahat. Dengan susah payah, aku membawa ibu ke rumah sakit terdekat menggunakan angkot. Di sepanjang perjalanan, ibu hanya diam, memandangi jendela dengan tatapan kosong. Hatiku merasa hancur melihatnya begitu rapuh. Aku tak bisa membayangkan bagaimana perasaannya kehilangan ayah. Meski mereka mungkin sudah tak dekat lagi sejak ayah pergi. Setelah beberapa jam pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa kondisi ibu stabil, tapi ia butuh istirahat total dan obat-obatan rutin untuk mengatasi tekanan darahnya yang naik. Dokter juga menyarankan agar ibu tidak dibiarkan sendirian dalam kondisi seperti ini. Aku mengangguk setuju. Meskipun dalam hati aku merasa cemas. Biaya pengobatan ibu pasti akan membebani keuangan kami yang sudah pas-pasan. Saat kami pulang ke rumah sore itu, langit sudah gelap. Aku membantu ibu masuk ke dalam rumah dan merebahkannya di kasur. Tubuhnya tampak lemas, wajahnya pucat. Aku duduk di tepi kasurnya, memegang tangannya erat-erat. "Bu, aku janji akan menjaga ibu," bisikku pelan. "Aku akan cari cara agar ibu bisa sembuh." Tapi sebelum aku sempat beranjak, tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke arah jendela, penasaran siapa yang datang malam-malam begini. Ketika aku membuka pintu, aku melihat seorang pria gempal berusia sekitar 55 tahun turun dari mobil mewahnya. Ia mengenakan jas hitam rapi, lengkap dengan dasi merah yang terlihat mahal. Wajahnya dingin, tapi senyumnya terlihat palsu. "Selamat malam, Nona Hesti," katanya dengan nada sopan namun menusuk. "Nama saya Natmo. Saya teman bisnis Pak Daru." Jantungku berdegup kencang. Apa yang dia maksud dengan teman bisnis? Aku bahkan tidak tahu ayah punya bisnis apapun. Pria itu melangkah masuk tanpa menunggu izin, membuatku semakin tidak nyaman. Ia duduk di kursi tamu dengan sikap dominan,
lalu mulai berbicara tentang utang besar yang ditinggalkan ayah padanya. Aku merasa bingung dan marah, tapi aku berusaha tetap tenang. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan sekarang, kataku tegas. Ibu saya sedang sakit, dan saya harus fokus merawatnya. Pak Natmo tertawa kecil, tapi nada suaranya terdengar mengancam. Kalau begitu, saya akan memberi Anda waktu seminggu untuk memikirkan solusi. Jika tidak bisa membayar utang itu, maka Anda harus menikah denganku. Sebagai kompensasi, saya akan membiayai pengobatan ibumu. Kata-katanya membuatku merinding. Apa maksudnya? Kenapa ia begitu yakin aku akan menyetujui permintaannya? Aku ingin menolak, tapi pikiran tentang biaya pengobatan ibu membuatku ragu. Aku hanya bisa diam, memandanginya dengan perasaan campur aduk. Setelah ia pergi, aku menutup pintu dan merosot di lantai. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Dunia yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Aku tahu, keputusan sulit menanti di depan mata. Malam itu, setelah kedatangan Pak Natmo, aku tak bisa tidur. Aku duduk di depan meja makan yang sudah kosong, memandangi cangkir teh yang kutinggalkan begitu saja. Suara jam dinding yang berdetak terdengar begitu keras di telingaku, seolah menghitung mundur waktu yang tersisa untuk menyelesaikan masalah ini. Ibu Arni sudah tertidur di kamarnya. Napasnya terdengar pelan, tapi stabil. Aku bersyukur ia tak sadar dengan apa yang terjadi malam ini. Atau setidaknya, itulah yang kuharapkan. Pikiranku dipenuhi oleh kata-kata Pak Natmo. Utang besar, pernikahan sebagai kompensasi, bagaimana mungkin ayah meninggalkan utang sebesar itu tanpa memberitahu kami? Aku bahkan tidak tahu ayah punya bisnis apapun. Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai pria pekerja keras yang bekerja di perusahaan kecil di Jakarta. Setiap bulan, ia akan mengirimkan uang untuk membantu kebutuhan keluarga. Tapi setelah 5 tahun lalu ia pergi tanpa kabar, segalanya berubah. Aku mencoba meredakan pikiran dengan menyusun rencana. Mungkin aku bisa mencari informasi tentang bisnis ayah. Mungkin aku bisa melacak siapa sebenarnya Pak Natmo ini. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin jelas bahwa aku tidak punya banyak pilihan. Biaya pengobatan ibu harus segera dibayar, dan aku tidak punya cukup uang untuk itu. Jika aku tidak menemukan solusi dalam waktu seminggu, aku harus mempertimbangkan permintaan Pak Natmo. Keesokan harinya, aku mencoba bertindak normal. Ketika ibu bangun, aku membuatkan sarapan sederhana seperti biasa, meski nafsu makanku hilang sepenuhnya. Bu, bagaimana rasanya hari ini? Tanyaku sambil menyuapkan bubur hangat ke mulutnya. Ibu tersenyum lembut, wajahnya masih tampak pucat. Lebih baik, Hes. Kamu jangan terlalu khawatir soal ibu. Aku mengangguk, tapi hatiku terasa sesak. Aku ingin sekali memberitahunya tentang Pak Natmo, tapi aku takut membuatnya lebih stres. Lagi pula, aku belum yakin apakah ancaman Pak Natmo benar-benar serius atau hanya gertakan belaka. Untuk sementara, aku memutuskan untuk diam dan mencari cara lain. Siang itu, aku kembali ke kampus untuk menghadiri kuliah. Pikiranku tak fokus sama sekali. Dosen berbicara tentang teori ekonomi, tapi aku hanya bisa mendengar suara Pak Natmo di kepala. Kalau tidak bisa membayar utang itu, maka Anda harus menikah denganku. Ucapannya terdengar begitu dingin, seolah aku hanyalah barang dagangan yang bisa dijadikan alat pembayaran. Setelah kuliah selesai, aku langsung menuju perpustakaan. Aku mencoba mencari informasi tentang Pak Natmo melalui internet, tapi hasilnya nihil. Nama Natmo tidak muncul dimanapun, kecuali beberapa artikel tentang korupsi di perusahaan besar. Apakah dia terlibat dalam kasus itu? Atau mungkin dia hanya menggunakan nama palsu? Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan perasaan frustrasi. Ketika aku baru saja membuka pintu, aku melihat mobil mewah Pak Natmo sudah terparkir di depan rumah. Lagi, jantungku berdegup kencang. Apa yang dia inginkan kali ini? Aku masuk ke dalam rumah dan menemukannya duduk santai di kursi tamu, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. "Selamat sore, Nona Hesti," katanya, dengan senyum yang sama palsunya seperti kemarin. "Bagaimana kabar ibumu?" Aku mencoba tetap tenang. "Ibu baik-baik saja," jawabku singkat. "Ada apa, Pak? Bukankah saya sudah bilang
kalau ini bukan waktu yang tepat untuk membahas masalah ini. Pak Natmo tertawa kecil. Nada suaranya terdengar seperti orang yang sedang bermain-main dengan mangsanya. Oh, tentu saja. Saya hanya ingin memastikan bahwa Anda memikirkan tawaran saya dengan serius. Waktu 1 minggu yang saya berikan bukanlah hal yang panjang, Nona Hesti. Aku menatapnya tajam, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Apakah Bapak bisa menjelaskan lebih jelas tentang utang ini? Bagaimana ayah bisa memiliki utang sebesar itu kepada Bapak? Ekspresi Pak Natmo berubah sedikit. Ada kilatan marah di matanya, meski ia berusaha menutupinya dengan senyum tipis. Itu urusan antara saya dan Pak Daru. Yang penting, utang itu ada, dan Anda harus membayarnya. Jika tidak, ia mengangkat bahu, seolah-olah konsekuensinya sudah jelas. Aku merasa darahku mendidih. Siapa dia berani datang ke rumahku dan memperlakukan kami seperti ini? Tapi aku tahu, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Aku hanya bisa mengangguk pelan dan berkata, "Baik, Pak, saya akan memikirkannya." Pak Natmo tampak puas dengan jawabanku. Ia bangkit dari kursi, merapikan jasnya yang mahal, lalu berjalan ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berbalik dan berkata, "Ingat, Nona Hesti, waktu terus berjalan. Jangan sampai Anda menyesal karena terlambat membuat keputusan." Setelah ia pergi, aku merosot di kursi, merasa lelah secara fisik maupun mental. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan ibu tahu tentang ancaman ini. Tapi aku juga tidak punya cukup uang untuk membayar utang yang entah apa itu. Pikiran tentang menikahi Pak Natmo terasa seperti mimpi buruk. Tapi aku tahu aku harus mempertimbangkannya demi ibu. Malam itu, aku duduk di depan laptop, mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang Pak Natmo. Aku membuka situs berita lokal, dan menemukan beberapa artikel tentang perusahaan besar yang terlibat dalam skandal korupsi. Salah satu nama yang disebutkan adalah PT Indah Jaya Abadi, perusahaan yang diduga menjadi tempat Pak Natmo bekerja. Aku mencatat nama perusahaan itu dan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak besok. Tapi, sebelum aku sempat mematikan laptop, ibu tiba-tiba masuk ke ruang tamu. "Hes, kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada lembut. Aku buru-buru menutup layar laptop. "Iya, Bu. Aku lagi baca-baca materi kuliah." Ibu duduk di sampingku. Matanya tampak waspada. "Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" "Ya," tanyanya. "Kamu terlihat gelisah sejak kemarin." Aku ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya menggelengkan kepala. "Enggak, Bu. Aku cuma sedikit lelah aja." Ibu tampak tidak sepenuhnya percaya, tapi ia tidak mendesakku lebih jauh. "Kalau ada apa-apa, ceritakan saja pada ibu ya. Kamu nggak perlu menanggung beban sendirian." Aku mengangguk. Tapi, di dalam hati, aku merasa semakin terbebani. Ibu selalu mengajariku untuk jujur. Tapi kali ini aku tidak bisa memberitahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya bisa berharap ada jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setiap kali aku melihat wajah Ibu Arni, aku merasa semakin sulit untuk menyembunyikan bebanku. Ia tampak semakin lemah, meski ia mencoba tersenyum dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku hanya bisa mengangguk dan memaksakan senyum. Tapi di dalam hati aku merasa hancur. Pak Natmo tidak datang lagi ke rumah setelah kunjungan keduanya. Tapi bayangannya selalu ada di pikiranku. Ancamannya bergema dalam setiap detik keheningan. "Jika tidak bisa membayar utang itu, maka Anda harus menikah denganku." Kata-katanya seperti jarum yang menusuk-nusuk jiwaku, membuatku tak bisa tidur nyenyak. Aku tahu, aku tidak punya pilihan lain. Biaya pengobatan ibu harus segera dibayar. Dan aku tidak mungkin mencari pinjaman dalam waktu singkat. Satu-satunya solusi yang tersisa adalah menikahi Pak Natmo. Namun, bagaimana caranya memberitahu ibu? Aku tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya bahwa aku menikah dengan pria asing demi membayar utang ayah, yang bahkan belum tentu benar. Aku harus berbohong. Aku harus membuat ibu percaya bahwa pernikahan ini adalah keputusan cinta, bukan paksaan. Malam sebelum hari pernikahan yang direncanakan Pak Natmo, aku duduk di samping tempat tidur ibu. Wajahnya tampak lebih segar hari ini. "Mungkin karena obat-obatan sudah mulai bekerja, Bu," kataku pelan. Suaraku bergetar,
meski aku berusaha keras untuk tetap tenang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ibu menoleh padaku, matanya penuh rasa ingin tahu. Apa Hes? Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Bu, aku akan menikah. Untuk beberapa saat, ibu hanya diam, memandangiku dengan mata terbuka lebar. Lalu, senyum tipis muncul di wajahnya. Benarkah? Dengan siapa, Hes? Aku menundukkan kepala, tak sanggup menatap matanya. Dengan Pak Natmo, jawabku pelan. Kami saling mencintai. Ibu tampak terkejut. Tapi kemudian ia tersenyum lembut. Oh Hes, ibu gak tahu kalau kamu dekat dengan beliau. Kenapa gak bilang dari awal? Aku mengangguk, merasakan air mata mulai menggenang di mataku. Maaf Bu, kami memang baru dekat akhir-akhir ini, tapi dia orang yang baik Bu. Dia songgot, peduli sama aku dan keluarga kita. Ibu menggenggam tanganku erat, matanya berkilat penuh harapan. Kalau begitu, ibu ikut senang Hes. Kamu layak mendapatkan kebahagiaan. Aku hanya bisa tersenyum getir. Hatiku terasa seperti robek menjadi dua. Di satu sisi, aku bersyukur ibu tidak curiga dan merasa bahagia untukku. Tapi di sisi lain, aku merasa seperti membohonginya dengan cara yang paling kejam. Aku dalam hati bahwa suatu hari nanti, aku akan menjelaskan semuanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa berharap agar pernikahan ini cepat berlalu dan masalah ini selesai. Pernikahan dilangsungkan di sebuah kantor urusan agama keesokan harinya. Acara itu sederhana, tanpa keluarga besar atau tamu undangan. Aku, Pak Natmo, dan seorang pegawai KUA yang bertugas. Aku mengenakan baju batik lama milik ibu, sementara Pak Natmo tampil rapi dengan jas hitamnya yang mahal. Suasana di ruangan itu begitu dingin, meski matahari bersinar terik di luar. Selama prosesi berlangsung, aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang terus-menerus menggenang di mataku. Setiap kali Pak Natmo menyentuh tanganku, aku merasa tubuhku kaku seperti patung. Aku tidak bisa memandang wajahnya tanpa merasa marah dan muak. Tapi aku tahu, aku harus bertahan. Ini semua demi ibu. Setelah prosesi selesai, Pak Natmo membawaku ke rumah barunya, sebuah rumah mewah di kompleks perumahan elit di pinggir kota. Aku belum pernah melihat rumah sebesar itu sebelumnya. Semua perabotannya tampak mahal, dan aroma pewangi ruangan yang manis menyelimuti setiap sudut ruangan. Namun, meski rumah itu indah, aku merasa seperti di penjara di istana megah. Selamat datang di rumahmu, katanya dengan nada suara yang terdengar seperti pencampuran antara kebanggaan dan mulai sekarang, kamu tinggal di sini. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan emosi. Terima kasih Pak, dia tertawa kecil, seolah-olah tahu betapa tegang dan benci diriku padanya. Tidak perlu panggil aku Pak, mulai sekarang, kita suami, istri. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan diri untuk tidak meledakkan amarahku di hadapannya. Baik, Mas Natmo. Dia tampak puas dengan jawabanku, lalu meninggalkan aku sendirian di ruang tamu. Aku duduk di sofa besar yang empuk, merasa seperti orang asing di dunia yang sama sekali baru. Aku merindukan rumah kecilku, merindukan suara tawa ibu, dan bahkan rutinitas sederhana yang biasa kulakukan. Tapi sekarang, aku hanya bisa duduk di sini, merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh orang lain. Hari-hari pertama di rumah baru ini terasa seperti siksaan. Pak Natmo sering pulang larut malam, kadang-kadang dengan aroma parfum wanita yang tidak kukenal. Aku mencoba tidak memedulikannya, tapi setiap kali ia datang, ia selalu bertanya tentang apa yang kulakukan seharian. Aku menjawab dengan singkat, hanya mengatakan bahwa aku membaca buku atau beristirahat. Tapi aku tahu, ia tidak benar-benar peduli. Baginya, aku hanyalah alat untuk menutupi jejak utang ayah. Meski begitu, aku tetap berusaha melakukan tugasku sebagai istri. Aku membersihkan rumah, memasak makanan untuknya, dan mencoba menjaga penampilanku agar tidak membuatnya marah. Aku juga mulai bekerja di kantornya, membantu urusan administrasi. Meski pekerjaan itu membosankan, setidaknya itu memberiku kesempatan untuk mencari informasi tentang bisnis Pak Natmo. Suatu sore, ketika ia sedang rapat di luar kota, aku memutuskan untuk menyelidiki laci mejanya. Aku menemukan beberapa dokumen penting
yang menyebutkan nama ayah, Pak Daru, sebagai mitra bisnisnya. Ada juga catatan-catatan keuangan yang mencurigakan, termasuk transfer uang dalam jumlah besar ke rekening-rekening yang tidak dikenal. Aku segera memotret dokumen-dokumen itu dengan ponselku, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Saat aku kembali ke ruang tamu, aku merasa lega sekaligus cemas. Dokumen-dokumen itu bisa menjadi bukti penting tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sisi lain, aku tahu aku harus berhati-hati. Jika Pak Natmo mengetahui apa yang kulakukan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. 1 bulan telah berlalu sejak pernikahanku dengan Pak Natmo. Hari-hariku di rumah barunya terasa seperti hidup dalam bayang-bayang. Setiap pagi, aku bangun tanpa semangat, menyusuri koridor rumah megah yang dingin dan kosong itu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas yang monoton, membersihkan rumah, memasak makanan yang seringkali tidak disentuhnya, dan bekerja di kantor Pak Natmo yang penuh tekanan. Tapi ada satu hal yang belum bisa kulakukan. Pulang ke rumah Ibu Arni. Aku tahu ibu pasti khawatir. Meski kami sesekali berbicara melalui telepon, aku selalu menghindari pertanyaan tentang bagaimana kehidupanku dengan Pak Natmo. Aku takut jika aku melihat wajahnya, aku akan menangis dan mengungkapkan semua kebohongan ini. Namun, rinduku pada ibu semakin besar setiap hari. Akhirnya, suatu sore ketika Pak Natmo sedang rapat di luar kota, aku memutuskan untuk pulang ke rumah. Aku naik angkot menuju rumah kecil kami yang sederhana. Ketika aku membuka pintu, aroma masakan ibu langsung menyambutku. Wajah Ibu Arni tampak lebih segar dibandingkan shot-shot awal. Ia sakit dulu, matanya berbinar ketika melihatku. Tapi kemudian ia tampak bingung. "Hes, kenapa kamu datang? Bukannya kamu tinggal sama Mas Natmo sekarang?" Aku tersenyum getir, mencoba menyembunyikan kecemasanku. "Aku cuma kangen ibu. Mampir bentar aja." Ibu mengangguk pelan, lalu memelukku erat. Pelukan itu membuat air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Kami duduk di meja makan, dan ibu mulai menceritakan hal-hal ringan tentang tetangga dan kegiatan sehari-harinya. Namun, ada satu momen ketika ia tiba-tiba berhenti bicara dan menatapku dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Hes," katanya pelan, "kenapa kamu mau menikah dengan teman Bapak? Apakah kalian benar-benar saling cinta?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku menundukkan kepala, tak sanggup menatap matanya. Selama beberapa detik, aku hanya diam, merasakan beban kebohonganku semakin berat. Tapi akhirnya, aku tidak bisa menahan diri lagi. Air mataku mulai mengalir deras, dan aku menangis terseduh-seduh. "Ibu, aku bohong," kataku di antara isakanku. "Aku nggak cinta sama Mas Natmo. Dia datang ke rumah kita waktu ibu sakit. Dia bilang ayah punya utang besar padanya. Dan kalau aku nggak bisa bayar, aku harus nikah sama dia, biar dia mau bantu biayain pengobatan ibu." Ibu tampak syok mendengar pengakuanku. Wajahnya memucat, dan tangannya gemetar. "Apa maksudmu, Hes? Ayah punya utang?" Aku mengangguk, masih terisak. Dia bilang begitu. Aku nggak tahu apakah itu benar atau enggak, tapi aku nggak punya pilihan lain, Bu. Aku nggak bisa biarin ibu sakit tanpa pengobatan. Ibu terdiam beberapa saat. Matanya berkaca-kaca. Lalu menarik napas panjang dan berkata dengan nada pelan, namun tegas, "Hez, ada sesuatu yang ayah pernah ceritakan padaku sebelum dia pergi. Dia bilang bahwa Mas Natmo itu teman bisnis yang licik. Dia bahkan pernah memperingatkan ibu agar tidak percaya sama orang itu." Hatiku terasa seperti tertusuk jarum. Jadi apa yang dikatakan Pak Natmo tentang utang ayah mungkin hanyalah tipuan? Aku merasa seperti boneka yang dimanipulasi oleh seorang penjahat. Aku menatap ibu, mencoba mencerna kata-katanya. "Kenapa ibu nggak bilang dari awal?" Ibu menggeleng pelan. "Aku nggak tahu kalau Mas Natmo masih ada hubungan sama keluarga kita. Lagi pula, aku pikir ayah sudah menyelesaikan semua urusan mereka sebelum pergi." Tapi ternyata, aku meremas ujung bajuku. Perasaan marah dan putus asa mulai memenuhi dadaku. Aku harus cari cara buat lepas dari dia, Bu. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ibu menggenggam tanganku erat-erat. "Kita cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau Mas Natmo benar-benar melakukan sesuatu yang salah, kita harus
Leporkan Daya. Setelah meninggalkan rumah ibu malam itu, aku merasa ada api baru yang menyala di dalam diriku. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus bertindak. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah Pak Natmo, aku memikirkan rencana. Dokumen-dokumen yang kufoto dari mejanya minggu lalu adalah langkah awal. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang PT Indah Jaya Abadi, perusahaan tempat Pak Natmo bekerja, dan mencari bukti nyata tentang kejahatan yang mungkin dilakukannya. Ketika aku tiba di rumah, Pak Natmo belum pulang. Aku langsung masuk ke kamarku dan membuka laptop. Aku mulai mencari informasi tentang perusahaan itu di internet. Setelah beberapa jam pencarian, aku menemukan artikel-artikel lama yang menyebutkan nama Pak Natmo sebagai salah satu pemilik saham mayoritas di PT Indah Jaya Abadi. Namun, artikel-artikel itu juga menyebutkan bahwa perusahaan tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi proyek pemerintah senilai miliaran rupiah. Proyek itu gagal, dan uang negara hilang entah kemana. Aku merasa darahku mendidih membaca artikel-artikel itu. Ternyata, dugaanku selama ini benar. Pak Natmo bukan hanya seorang pebisnis biasa. Dia adalah seorang penipu yang menggunakan nama ayah untuk melancarkan aksinya. Tapi, bagaimana cara membuktikan semua ini? Ide muncul di benakku. Beberapa hari lalu, aku sempat mendengar Pak Natmo berbicara di telepon tentang pertemuan penting dengan mitra bisnisnya di sebuah hotel mewah di pusat kota. Aku memutuskan untuk mengikutinya esok hari. Keesokan harinya, aku berpura-pura sakit agar Pak Natmo tidak curiga. Ketika ia pergi ke kantornya pagi itu, aku diam-diam mengikuti mobilnya dari jarak jauh. Benar saja, ia menuju hotel yang disebutkan dalam pembicaraan teleponnya. Aku memarkir motor sewaan di tempat yang aman, lalu mengamati gerak-geriknya dari kejauhan. Pak Natmo masuk ke ruang pertemuan di lantai atas hotel. Aku mencoba mencari cara untuk mendekat, tapi keamanan hotel sangat ketat. Aku akhirnya memutuskan untuk menunggu di lobi, berharap bisa mendengar sesuatu dari percakapan para tamu yang keluar masuk ruangan. Beberapa jam kemudian, sekelompok pria berjas keluar dari ruang pertemuan. Salah satu dari mereka berbicara dengan nada keras, mengeluh tentang proyek yang gagal dan uang yang harus dikembalikan. Aku segera merekam percakapan itu dengan ponselku. Meski tidak sepenuhnya jelas, rekaman itu bisa menjadi petunjuk penting. Ketika Pak Natmo keluar dari ruangan, aku buru-buru kembali ke motor dan meninggalkan hotel sebelum ia menyadari keberadaanku. Perjalanan pulang terasa tegang, tapi aku merasa lega karena berhasil mendapatkan informasi baru. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menyusun semua bukti yang kumiliki, foto dokumen dari mejanya, artikel-artikel tentang PT Indah Jaya Abadi, dan rekaman percakapan di hotel. Aku tahu ini belum cukup untuk melaporkan Pak Natmo ke polisi. Tapi ini adalah awal yang baik. Aku harus terus mencari informasi lebih lanjut. Meski itu berarti aku harus mengambil risiko besar. Aku memandangi layar laptop, merasa campuran antara takut dan marah. Pak Natmo telah mempermainkanku, memanfaatkan kelemahan keluargaku untuk keuntungannya sendiri. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Aku akan membalas dendam, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keadilan. Setelah malam itu, aku merasa seperti seorang detektif amatir yang terjebak dalam misi berbahaya. Setiap hari, aku mencoba mencari cara baru untuk mengumpulkan bukti tentang kejahatan Pak Natmo. Aku tahu ini adalah langkah besar, dan risikonya bisa sangat serius. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membebaskan diriku dari cengkeramannya, dan melindungi keluargaku dari segala bentuk ancaman. Pagi-pagi sekali, aku bangun lebih awal, dan mulai bekerja di kantor seperti biasa. Aku menyusup ke ruang kerja Pak Natmo, ketika ia sedang rapat penting dengan para mitranya. Di sana, aku membuka laci mejanya dan menemukan beberapa dokumen tambahan yang belum sempat kufoto sebelumnya. Ada kontrak-kontrak proyek pemerintah yang mencurigakan, serta katetan-katetan transfer uang yang jumlahnya fantastis. Semua dokumen itu kufoto dengan hati-hati. Lalu aku meletakkannya kembali ke tempat semula, seolah tak ada yang berubah. Namun, setiap kali aku melakukan hal seperti ini, jantungku selalu berdegup kencang. Aku takut tertangkap basah oleh Pak Natmo atau salah satu stafnya, tapi aku tahu, aku harus tetap tenang. Jika aku gagal, bukan hanya aku yang akan terkena dampaknya, tapi juga Ibu Arni,
Selain menyelidiki dokumen-dokumennya, aku juga mulai mendekati beberapa rekan kerja Pak Natmo. Mereka tampaknya tidak terlalu curiga padaku, karena mereka menganggap aku hanyalah istri yang ingin membantu suaminya. Salah satu staf senior bernama Pak Rudi menjadi target utamaku. Dia tampak seperti orang yang cukup dekat dengan Pak Natmo, tapi juga memiliki watak yang ramah. Suatu sore, ketika kami sedang mengerjakan laporan keuangan bersama, aku mencoba memancing pembicaraan. Pak Rudi, kataku pelan, saya dengar perusahaan kita sedang menangani proyek besar. Pak Rudi tertawa kecil. Nada suaranya terdengar santai. Iya, benar, proyek infrastruktur pemerintah. Sayangnya, banyak masalah teknis yang bikin proyek ini agak lambat. Aku pura-pura tertarik. Oh, apa masalahnya? Dia menghela napas panjang. Entahlah Nona Hesti, banyak birokrasi yang ribet. Kadang saya merasa ada sesuatu yang gak beres. Tapi ya, kita cuma pekerja lapangan. Yang penting gaji lancar kan? Komentarnya membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak transparan dalam operasi bisnis perusahaan ini. Meski dia tidak mengatakan apa-apa secara langsung, nada bicaranya memberikan kesan bahwa dia pun merasa curiga terhadap cara Pak Natmo menjalankan bisnisnya. Di sisi lain, aku juga mulai mencari informasi tentang korban-korban penipuan Pak Natmo. Dari artikel-artikel yang kubaca di internet, aku menemukan nama-nama beberapa perusahaan kecil yang pernah bekerja sama dengan PT Indah Jaya Abadi. Beberapa di antaranya mengklaim bahwa mereka tidak dibayar setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Aku mencatat alamat-alamat mereka dan memutuskan untuk mengunjungi salah satu pemilik perusahaan itu pada akhir minggu. Aku menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan Pak Natmo. Aku naik angkot menuju sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Surya. Pemilik bengkel yang katanya pernah bekerja sama dengan perusahaan Pak Natmo. Bu, maaf ya kalau saya nggak pakai formalitas, kata Pak Surya sambil tersenyum ramah ketika aku memperkenalkan diri. Apa ada yang bisa saya bantu? Aku duduk di kursi plastik yang disediakan, mencoba menjelaskan tujuanku tanpa memberitahunya tentang identitasku sebagai istri Pak Natmo. Pak, saya sedang menyelidiki kasus penipuan yang melibatkan PT Indah Jaya Abadi. Saya dengar bengkel Bapak pernah bekerja sama dengan mereka. Ekspresi Pak Surya langsung berubah. Matanya memancarkan kemarahan yang terpendam. Betul Bu, kami mengerjakan beberapa bagian mesin untuk proyek mereka. Tapi setelah kami selesai, mereka bilang proyeknya gagal dan gak mau bayar kami. Padahal, semua pekerjaan sudah sesuai kontrak. Aku merasa jantungku berdebar mendengar ceritanya. Apakah Bapak punya bukti, surat-surat kontrak, atau rekaman komunikasi? Pak Surya mengangguk pelan. Ada beberapa dokumen yang masih saya simpan. Tapi apa gunanya Bu? Perusahaan mereka besar, punya pengacara hebat. Kami cuma usaha kecil, gak mungkin lawan mereka. Aku tersenyum lembut, mencoba memberinya harapan. Kalau kita bersatu, mungkin kita bisa melawan mereka Pak. Saya butuh bantuan Anda untuk mengumpulkan bukti-bukti ini. Pak Surya tampak ragu-ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. Baik Bu, kalau ini bisa membantu, saya siap. Setelah meninggalkan bengkel Pak Surya, aku merasa lega. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ada banyak orang yang menjadi korban kejahatan Pak Natmo. Dan jika kita bersatu, mungkin kita bisa menghentikannya. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku merasa senang karena berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi. Tapi di sisi lain, aku juga merasa takut. Aku tahu Pak Natmo bukan orang yang mudah dikalahkan. Dia pasti memiliki banyak koneksi dan sumber daya untuk melindungi dirinya. Saat aku masuk ke rumah, Pak Natmo sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Ia menoleh padaku dengan ekspresi datar. Kamu dari mana? Tanyanya. Nada suaranya terdengar dingin. Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdegup kencang. Dari kantor Mas, ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Pak Natmo mengangguk pelan, tapi matanya memandangiku dengan curiga. Kamu sering pulang larut belakangan ini. Ada apa? Aku menelan ludah, mencoba menjawab dengan nada santai. Gak ada apa-apa Mas, cuma kerjaan aja. Dia tidak berkomentar lagi.
Tapi aku tahu ia mulai curiga. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Seiring berjalannya waktu, aku terus mengumpulkan bukti-bukti tambahan. Aku bahkan berhasil menemukan jejak digital Pak Natmo di media sosial yang menghubungkannya dengan beberapa politisi lokal yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Semua informasi ini kusimpan rapi di laptopku, dan aku mulai menyusun laporan lengkap untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Namun, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, bagaimana caranya melaporkan Pak Natmo tanpa membuat diriku atau Ibu Arni dalam bahaya. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Hari-hari terakhir ini terasa seperti bermain api. Aku tahu aku sedang berada di ujung tanduk, dan setiap langkah yang salah bisa membuat segalanya hancur. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus bertindak sekarang, sebelum Pak Natmo menyadari apa yang sedang kulakukan. Malam itu, aku duduk di depan laptop, memeriksa semua dokumen yang sudah kukumpulkan selama berminggu-minggu. Ada ratusan foto dokumen kontrak, rekaman percakapan di hotel, catatan transfer uang ilegal, serta kesaksian korban-korban penipuan Pak Natmo. Semua informasi ini adalah senjata utamaku untuk melawannya. Namun, ada satu hal yang masih menggangguku. Bagaimana caranya melaporkan semua ini tanpa membahayakan diriku sendiri atau Ibu Arni? Aku memutuskan untuk mencari nasihat dari seseorang yang mungkin bisa membantu. Esok paginya, aku pergi ke kampus dan menemui dosen pembimbingku, Bu Santi. Beliau adalah orang yang selalu mendukungku, baik secara akademis maupun personal. Setelah menjelaskan situasiku dengan hati-hati, tanpa memberitahunya tentang identitasku sebagai istri Pak Natmo, aku meminta saran tentang langkah yang harus kuambil. Bu Santi tampak syok mendengar ceritaku, tapi kemudian ia berkata dengan nada tegas, "Hesti, kamu harus laporkan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mereka memiliki tim yang lebih profesional untuk menangani kasus seperti ini. Jangan coba-coba melawan orang seperti dia sendirian." Aku mengangguk pelan, merasa lega karena ada orang yang mendukungku. Tapi, bagaimana kalau dia tahu aku yang melaporkannya? Dia pasti akan balas dendam. Bu Santi tersenyum lembut. "Laporlah secara anonim dulu. Berikan mereka bakti-bakti yang kamu miliki. Biarkan mereka yang mengambil alih. Kamu juga harus siap dengan risiko jika suatu saat identitasmu terungkap. Tapi setidaknya kamu sudah melakukan apa yang benar." Aku merasa ada kekuatan baru dalam diriku setelah berbicara dengan Bu Santi. Aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh, meski jalannya penuh bahaya. Setelah meninggalkan kampus, aku langsung menuju kantor KPK di Jakarta. Ini adalah pertama kalinya aku pergi ke ibu kota sendirian, dan aku merasa tegang sepanjang perjalanan. Aku memastikan untuk menyamarkan identitasku dengan menggunakan topi dan kacamata hitam. Ketika aku tiba di kantor KPK, aku langsung menuju bagian pelaporan. Petugas yang menerima laporanku tampak serius ketika aku menjelaskan kronologi kasus ini dan menyerahkan flash disk yang berisi semua bukti yang kumiliki. "Apakah Anda yakin ingin melaporkan ini secara anonim?" tanya petugas itu. Aku mengangguk cepat. "Ya, saya takut jika identitas saya terungkap, saya dan keluarga saya akan dalam bahaya." Petugas itu mengerti dan menjanjikan bahwa laporan ini akan ditindaklanjuti dengan cepat. Aku merasa lega setelah meninggalkan kantor KPK. Meski aku tahu ini belum berakhir. Sekarang, aku hanya bisa menunggu dan berdoa agar mereka segera bertindak. Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan perubahan di rumah. Pak Natmo tampak semakin gelisah. Ia sering pulang larut malam, dan wajahnya selalu muram. Beberapa kali aku mendengarnya berbicara keras di telepon, mengeluh tentang audit mendadak dari pemerintah dan investigasi internal di perusahaannya. Aku tahu laporan yang kuberikan ke KPK mulai membuahkan hasil. Namun, ada satu momen yang membuatku waspada. Suatu sore, Pak Natmo tiba-tiba masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Wajahnya terlihat marah, dan matanya memandangiku penuh curiga. "Ada sesuatu yang aneh belakangan ini," katanya dingin. "Kenapa kamu sering keluar rumah tanpa izin?" Aku mencoba tetap tenang, meski jantungku berdegup kencang. "Aku cuma kerja di kantor, Mas. Lagi pula, aku kan butuh udara segar sesekali."
Pak Natmo mendekat padaku, membuatku mundur beberapa langkah. Jangan bohong sama aku, Hesti. Aku tahu kamu nggak cuma bekerja. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku menelan ludah, mencoba menjaga ekspresiku tetap datar. Aku nggak tahu apa maksud Mas Natmo. Aku cuma fokus sama pekerjaan dan keluarga. Dia menatapku tajam selama beberapa detik, lalu akhirnya berbalik dan pergi. Meski begitu, aku tahu ia tidak sepenuhnya puas dengan jawabanku. Aku harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Malam itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar yang telah lama ku persiapkan. Aku menulis surat penceraian dengan hati berdebar. Aku menyerahkan surat itu kepada pengacara yang sudah kuhubungi. Pengacara itu adalah rekomendasi dari Bu Santi, dan ia berjanji untuk membantuku secara diam-diam. Biarkan kami yang urus proses hukumnya, katanya. Tapi ingat, ini akan memakan waktu. Aku mengangguk, merasa lega karena setidaknya aku sudah mengambil langkah pertama untuk membebaskan diriku dari Pak Natmo. Beberapa hari kemudian, berita besar pecah. Aku sedang sarapan pagi ketika televisi menayangkan berita tentang penggerebekan di kantor PT Indah Jaya Abadi. Polisi dan anggota KPK menangkap Pak Natmo atas tuduhan korupsi dan penipuan. Di layar, aku melihatnya dibawa keluar dari gedung dengan tangan diborgol. Wajahnya penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Aku merasa campuran antara lega dan gugup. Akhirnya, keadilan mulai menampakkan wajahnya. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Aku harus segera meninggalkan rumah Pak Natmo sebelum ia bebas, atau menemukan cara untuk membalas dendam. Sore itu, aku mengemas barang-barangku yang paling penting ke dalam tas kecil. Aku meninggalkan rumah megah itu tanpa menoleh ke belakang. Aku naik angkot menuju rumah Ibu Arni, tempat aku merasa aman dan dicintai. Ketika aku sampai di rumah, Ibu langsung memelukku erat. "Hes, apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang?" Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan semuanya, mulai dari ancaman Pak Natmo, pernikahan yang dipaksakan, hingga upayaku untuk melaporkannya ke KPK. Ibu mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, tapi kemudian ia tersenyum lembut. "Kamu hebat, His. Kamu sudah melakukan hal yang benar." Aku tersenyum getir, merasa lega karena akhirnya aku bisa jujur kepada Ibu. "Aku cuma ingin kita hidup damai lagi, Bu. Tanpa ancaman atau kebohongan." Aib mengangguk, lalu memelukku sekali lagi. "Kita akan melewati ini bersama, Hes. Kamu gak sendirian." Setelah malam itu, aku merasa seperti orang yang baru saja lolos dari badai besar. Tubuhku lelah, tapi hatiku dipenuhi rasa lega yang tak terkira. Aku kembali ke rumah Ibu Arni, tempat yang selalu menjadi pelariannya, sekaligus sumber kekuatanku. Di sini, aku bisa bernapas dengan bebas tanpa harus memikirkan ancaman atau tekanan dari Pak Natmo. Namun, meski rasanya seperti berada di pelukan aman, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku: proses hukum. Aku tahu bahwa penangkapan Pak Natmo bukan akhir dari segalanya. Proses pengadilan akan memakan waktu lama, dan aku mungkin harus bersaksi di depan hakim untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Pikiran itu membuatku cemas, tapi aku mencoba menenangkan diri. Aku sudah melewati bagian tersulitnya, dan sekarang aku hanya perlu fokus pada langkah-langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Pagi-pagi sekali, aku duduk di depan meja makan bersama Ibu Arni. Udara pagi yang segar masuk melalui jendela, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan semalam. "Bu," kataku pelan, "aku ingin melanjutkan kuliah lagi." Ibu tampak terkejut mendengarnya. "Tapi His, kamu kan sudah menikah, atau, maksud Ibu, sudah cerai sekarang. Kamu yakin bisa mengatur waktumu?" Aku tersenyum tipis. "Aku harus, Bu. Aku gak mau hidupku berhenti di tengah jalan gara-gara semua ini. Aku butuh sesuatu yang bisa membuatku bangkit lagi." Ibu mengangguk pelan, matanya penuh dukungan. "Kalau begitu, Ibu akan bantu semampunya. Kamu juga bisa cari kerja sambilan lagi. Kalau butuh uang tambahan." Aku menggenggam tangannya erat-erat, merasa bersyukur memiliki ibu yang selalu mendukung apapun keputusanku. "Terima kasih, Bu. Aku janji gak akan mengecewakanmu." Setelah sarapan, aku langsung menuju kampus untuk berkonsultasi dengan Bu Santi tentang rencana kelanjutan studiku. Aku sudah absen cukup lama karena semua drama yang terjadi,
dan aku khawatir tidak bisa mengejar ketertinggalan. Tapi Bu Santi menyambutku dengan senyum hangat, memberikan semangat agar aku tidak menyerah. Kamu sudah melewati masa-masa sulit, Hesti, katanya. Sekarang waktunya untuk bangkit. Jangan biarkan masa lalu menghentikan impian. Aku merasa termotivasi oleh kata-katanya. Aku mulai mengatur jadwal belajar yang ketat, membagi waktu antara kuliah, pekerjaan paruh waktu di toko buku dekat kampus, dan membantu ibu di rumah. Meski hari-hariku kembali dipenuhi rutinitas padat, aku merasa ada kebahagiaan tersendiri dalam kesibukan itu. Ini adalah bentuk kebebasan yang sudah lama tidak kurasakan. Namun, ada satu tantangan lain yang harus kuhadapi masyarakat sekitar. Kabar tentang penangkapan Pak Natmo dan penceraianku tersebar dengan cepat di lingkungan kami. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik ketika aku lewat, dan ada yang bahkan menanyakan langsung padaku tentang apa yang terjadi. Awalnya, aku merasa marah dan malu. Tapi kemudian aku sadar bahwa aku tidak perlu malu atas apa yang telah kulakukan. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan halaman rumah, Bu Wati, salah satu tetangga yang biasa akrab denganku, datang menghampiri. "Hes, ibu dengar kabar tentang Mas Natmo. Benarkah dia koruptor?" Tanyanya dengan nada penasaran. Aku menghentikan aktivitasku dan menatapnya dengan tenang. "Ya Bu, dia sudah ditangkap karena kasus korupsi dan penipuan. Aku sendiri jadi korban manipulasinya." Bu Wati tampak syok. Lalu ia tersenyum lembut. "Wah, kamu hebat ya Hes. Berani melawan orang seperti itu. Kami semua salut sama kamu." Aku merasa terharu mendengar kata-katanya. Sejak saat itu, banyak tetangga lain yang mulai memberikan dukungan mereka. Bahkan beberapa dari mereka menceritakan pengalaman serupa tentang korban penipuan Pak Natmo. Perlahan-lahan, aku tidak lagi merasa malu atau terisolasi. Sebaliknya, aku merasa seperti bagian dari komunitas yang saling mendukung. Di sisi lain, aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Aku bergabung dengan kelompok wanita yang fokus membantu korban kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan penipuan ekonomi. Banyak dari mereka yang menghadapi situasi serupa denganku terjebak dalam pernikahan paksa atau menjadi korban manipulasi pasangan mereka. Aku merasa punya misi baru dalam hidupku, yaitu membantu orang-orang yang mungkin tidak tahu bagaimana cara melawan ketidakadilan. Salah satu anggota kelompok itu, seorang wanita muda bernama Nisa, menjadi sahabat baruku. Dia juga pernah menjadi korban suami yang licik, dan kisahnya sangat mirip denganku. Kami sering berbagi pengalaman dan saling memberikan semangat. "Kamu gak sendirian, Hes," katanya suatu hari. "Kita semua punya kekuatan untuk bangkit dari masa lalu." Aku tersenyum, merasa ada kehangatan baru dalam hidupku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku merasa seperti memiliki tujuan yang jelas. Namun, ada satu hal yang masih belum sepenuhnya terselesaikan: hubunganku dengan Ibu Arni. Meski kami sudah lebih terbuka satu sama lain, aku masih merasa bersalah atas semua kebohongan yang kubuat demi melindunginya. Suatu malam, aku duduk di sampingnya di ruang tamu dan memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati. "Bu," kataku pelan, "aku minta maaf karena sudah membohongimu soal pernikahanku dengan Pak Natmo. Aku cuma ingin melindungi Ibu, tapi ternyata aku malah menyembunyikan hal yang seharusnya Ibu tahu dari awal." Ibu tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku. "Hes, Ibu ngerti alasanmu. Kamu melakukan itu karena cinta sama Ibu. Tapi ingat, kebohongan gak akan pernah membuat masalah hilang. Yang penting sekarang adalah kita sudah melewatinya bersama." Aku merasa air mata mulai menggenang. Terima kasih Bu, aku janji gak akan pernah bohong lagi." Ibu mengangguk, lalu memelukku erat. Pelukan itu membuatku merasa seperti anak kecil yang dilindungi oleh sosok yang paling kuat di dunia. Aku tahu, meski ada banyak luka yang belum sembuh sepenuhnya, kami akan melewati semuanya bersama-sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak penangkapan Pak Natmo. Aku merasa seperti orang yang baru saja menemukan kembali alasan untuk hidup. Hari-hariku dipenuhi dengan aktivitas yang memberikan makna kuliah, bekerja paruh waktu, dan membantu komunitas wanita di lingkungan sekitar. Semua itu membuatku merasa lebih kuat, lebih berdaya, dan lebih siap menghadapi masa depan. Namun, ada satu hal yang terus tertinggal di benakku: pelajaran dari semua kejadian ini. Setiap kali aku duduk sendirian di malam hari,
Memandangi langit yang penuh bintang, aku memikirkan bagaimana pernikahan paksa, pengkhianatan, dan manipulasi bisa terjadi begitu mudah dalam hidup seseorang. Aku juga memikirkan tentang apa yang bisa kulakukan untuk mencegah hal serupa terjadi pada orang lain. Suatu sore, aku mendapat undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar komunitas tentang kekerasan dalam rumah tangga, KDRT dan eksploitasi ekonomi. Awalnya, aku ragu-ragu untuk menerima tawaran itu. Bagaimana mungkin aku, seorang wanita biasa yang baru saja melewati trauma besar, bisa berdiri di depan orang banyak dan berbicara tentang pengalamanku? Tapi setelah berdiskusi dengan Ibu Arni dan Nisa, aku memutuskan untuk mencobanya. Hari itu, tiba dengan cepat. Aku berdiri di atas panggung kecil di balai desa, dikelilingi oleh puluhan wajah yang penuh rasa ingin tahu. Beberapa di antaranya adalah tetanggaku. Beberapa lagi adalah orang-orang yang belum pernah kutemu sebelumnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Selamat sore, kataku pelan. Suaraku sedikit bergetar karena gugup. Nama saya Hesti, dan saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya berhasil keluar dari situasi yang sangat sulit. Aku mulai menceritakan kisahku dari awal tentang kehidupan sederhanaku bersama Ibu Arni, ancaman Pak Natmo, pernikahan paksa, hingga akhirnya aku berhasil melaporkannya ke KPK. Suara yang semula terdengar gemetar perlahan-lahan menjadi lebih mantap. Aku melihat beberapa peserta menundukkan kepala, ada yang menyeka air mata mereka, dan ada pula yang mengangguk-angguk dengan penuh empati. Saya tidak bilang bahwa jalan saya mudah, lanjutku. Ada banyak ketakutan, keraguan, dan bahkan saat-saat ketika saya merasa ingin menyerah. Tapi saya belajar satu hal penting, bahwa kita semua punya kekuatan untuk bangkit, asalkan kita mau mencari bantuan dan tidak menyerah pada ketidakadilan. Di akhir sesi, beberapa peserta maju untuk berbicara denganku secara pribadi. Ada ibu muda yang mengatakan bahwa ia terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan fisik dan verbal, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Ada pula seorang gadis remaja yang mengaku dimanfaatkan oleh pacarnya untuk meminjam uang dalam jumlah besar. Aku mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, lalu memberikan saran sesuai dengan pengalamanku. Kamu gak sendirian, kataku kepada mereka. Cari dukungan dari orang-orang yang peduli padamu. Dan jangan takut untuk melaporkan apa yang terjadi. Ada banyak organisasi dan lembaga yang bisa membantu. Setelah acara itu selesai, aku merasa ada kepuasan tersendiri dalam hatiku. Aku tidak hanya sekadar berbagi cerita, tapi juga memberikan harapan kepada orang-orang yang mungkin merasa putus asa. Ini adalah cara baruku untuk memberi arti pada semua penderitaan yang telah kualami. Di sisi lain, aku juga mulai fokus pada tujuan pribadiku. Kuliahku sudah memasuki semester terakhir, dan aku bekerja keras untuk menyelesaikan skripsiku. Tema yang kupilih adalah tentang dampak KDRT terhadap kesejahteraan psikologis korban, sesuatu yang sangat personal bagiku. Bu Santi, dosen pembimbingku, memberikan banyak masukan yang sangat membantu. Tulisanmu sangat kuat, Hesti, katanya suatu hari. Ini bukan cuma tentang akademis, tapi juga tentang perjuanganmu. Aku tersenyum, merasa bangga atas pencapaian kecil ini. Meski aku masih harus bekerja keras, aku tahu aku sedang berada di jalur yang tepat menuju masa depan yang lebih baik. Hubunganku dengan Ibu Arni juga semakin erat. Kami sering menghabiskan waktu bersama, entah itu memasak di dapur menonton film di televisi, atau sekadar duduk di halaman sambil minum teh hangat. Ibu selalu memberikan nasihat bijak yang membuatku merasa lebih kuat. Katanya suatu malam, hidup ini seperti ombak laut, kadang tenang, kadang ganas. Tapi kalau kita bisa bertahan, kita akan sampai di pantai yang indah. Aku mengangguk, merasa kata-katanya begitu dalam. Terima kasih, Bu. Kamu selalu ada untukku. Ibu tersenyum lembut, lalu memelukku erat. Dan kamu selalu ada untuk Ibu, Hes. Kita saling menjaga. Akhirnya, datang hari wisuda. Aku berdiri di tengah lapangan luas, mengenakan toga hitam dengan topi persegi 4 yang membuatku merasa seperti orang yang benar-benar baru. Di kursi tamu, Ibu Arni duduk dengan bangga. Matanya berkosyok-koka saat melihatku naik ke panggung untuk menerima ijazah. Nisa dan beberapa anggota komunitas wanita juga hadir, memberikan tepuk tangan riuh sebagai bentuk dukungan mereka.
Saat aku berdiri di atas panggung, mikrofon di dekat bibirku, aku memandang semua orang yang hadir. Terima kasih atas dukungan kalian, kataku pelan. Tanpa kalian, aku tidak akan bisa berada di sini hari ini. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan bagi semua orang yang pernah merasa putus asa dan akhirnya menemukan kekuatan untuk bangkit. Aku turun dari panggung dengan perasaan lega dan bangga. Ibu langsung memelukku erat. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kamu hebat, Hes, katanya sambil tersenyum. Ayah pasti bangga melihatmu sekarang. Aku tersenyum getir mendengar. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayah, aku percaya bahwa dia akan senang melihat aku dan ibu hidup bahagia, meski tanpa kehadirannya. Malam itu, aku duduk di depan rumah, memandangi langit yang penuh bintang. Aku merasa seperti orang yang telah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tapi akhirnya sampai di tempat yang damai. Aku tahu hidup tidak akan selalu mudah, tapi aku juga tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak pernah takut, tapi berani melangkah meski rasa takut itu ada. Aku juga belajar bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan kita jika kita bersama-sama, saling mendukung, dan tidak menyerah pada ketidakadilan. Dan inilah akhir dari perjuanganku, bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari babak baru yang penuh harapan.